Jadi pengusaha apa Kang? macam-macam. Oh. Jangan-jangan ini salah satu apa? Salah satu anaknya yang terkaya di Garut, enggak? Lu mah gak ngejawab. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Gerebek Bisnis. Kali ini saya akan menggerebek bisnis kuliner yang cetar membahenol di kota Garut. Tapi sebelumnya aku tuh bahagia banget karena hari ini aku syuting disupport by Raja Bakelingnya Pak Tonton dong. Lalu ini bukan sembarang topi karena aku suka tulisannya. Dan ini adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Karena ini adalah punyanya ahli internet marketer Kang Daeng Fakih. Kalian pastilah nggak hafal ya, karena mereka itu terkenalnya di dunia gaib. Karena mereka itu golongan dari Pringgandani, orang-orang ahli internet marketing pasti tahu lah. Orang-orang yang pintar butuh ilmu mereka itu pasti tahu. Karena mereka itu sungguh-sungguh. Jangan tunggu lama-lama lagi. Kita mau ngapain di sini? Yuk kita serbu ke sana. Wow, tempatnya enak sekali ya guys ya. Ini adalah jarang-jarang menemukan hal seperti ini yang di Garut ya. Cuci tangan dulu. Bisi loba kumaan di dinya teh. Cuci kiri kanan atas bawah ngadengkak. Udah, yuk kita mau di mana nih? Kang. Ini teh punya Pak Prayogo. Prayogonya di mana? Oh, kebetulan ada. Assalamualaikum. Pak Prayogo yang mana? Ya Allah. Aku pikir tadi tuh artis, ternyata pemilik dari owner Ramen Gorilla. Kenapa aku bilang kayak artis? Karena ganteng dong, masih muda juga. Aduh Pak, saya teh benar-benar sebuah kehormatan bisa bertamu. Nanti kita ngobrolnya di mana Pak? Boleh, terserah. Nama kayaknya tadi luar agak lumayan bising ya kan? Ya. Di sinilah lumayan adem dan bisa melihat keindahan interiornya. Kang, kalau bisa diulang tadi awal mula berbisnis Ramen Gorilla ini. Awal mula kita itu berdiri tahun 2013 awal Kang. Cabang pertama kita di Jalan Jenderal Sudirman. Itu di lantai 2 Gor Sudirman Futsal Center. Barangkali Jakarta, Garut. Masih di Garut. Oh, masih di Garut. Ya, 6 bulan kemudian kita buka cabang kedua di sini. Tahun depannya kita buka cabang di Wanaraja. Masih di Garut, semua 3 cabang kita di Wanaraja. Dan tahun 2017 kita baru mulai di kemasan Ramen Gorilla Instan. Wow. Dan selanjutnya produk kita yang terbaru ini baru tahun sekarang 2020 Gorilla Batu Aci Kang. Oke, bentar. Kalau melihat itu kan nggak gampang sebenarnya, kalau orang bisnis tahu itu nggak gampang untuk buka sebuah brand ya. Nah, itu sebenarnya basic akan tuh apa? Awalnya bisa mau terjun ke kuliner ini. Jadi sebetulnya mungkin basic sendiri ini nggak ada ya Kang ya. Karena mungkin saya passionnya aja senang kuliner, apalagi kuliner pedas itu favorit saya sama keluarga. Nah di situ saya lihat peluang sama ada ide dari kakak saya juga waktu pada saat tahun 2013 awal itu di Garut belum ada yang masuk ramen. Nah akhirnya saya punya inisiatif untuk buka ramen di Garut untuk yang pertama gitu. Ramen di Garut. Biasanya kalau orang yang terjun ke kuliner jenis itu dia pelanggan. Akhirnya wah ini ada peluang, begitu enggak? Atau tiba-tiba aja gitu ramen?
Tiba-tiba aja sih. Sebetulnya lebih lihat ke peluangnya aja sih, karena kalau saya Apa yang membuat Anda yakin itu peluangnya berharga? sebetulnya kalau yang untuk tahap awal itu kita juga nggak tahu ya, dalam artian kita nggak tahu brand ini bakal naik atau enggak. Cuma kita ikhtiar aja, yang pertama, yang kedua juga kita terus promosi terus menerus hingga mungkin brand Gorilla sedikit lumayan dikenal di nasional gitu. Nah, itu kenapa bisa ramennya kan ini kalau saya tadi lihat ramennya itu beda dengan yang ramen yang lain. Agak-agak gede. Itu dari mana tuh asal-muasalnya? Itu sebetulnya kita pengen bikin diferensiasi aja sih. Berbeda. Iya, bikin diferensiasi karena mungkin kan mayoritas ramen di Indonesia, apalagi mungkin di Garut, sama sekali belum ada yang ukurannya besar kan. Oke. Kita lebih mirip ke udon sebetulnya. Cuma kalau kita ngangkat di udon, untuk masyarakat Garut masih awam. Makanya Oh kita iya, masih saya awam. baru ngerti. Jadi, takutnya nggak laris. Aja udah kita ramen aja lah, kalau maju dengan perbedaan atau diferensiasi mie-nya yang bisa. Seperti Nah, ini. itu tuh berarti dari besarnya itu tercetuslah Gorilla. Ya itu bukan. Oh enggak juga sih. Itu nama Gorilla dari mana? Kalau nama Gorilla ini sendiri dari sahabat saya juga, jadi kita sharing. Bersahabat dengan Gorilla? Ya. Maaf ya. Itu kenapa bisa Gorilla? Jadi sahabat saya itu nanti ini ya udah bikin namanya Gorilla aja gitu ya. Saya pikir karena mungkin kan kayak brand-brand luar juga, Lion Star segala macam, banyak juga yang menggunakan nama hewan. Gorilla. Gitu ya. Berjalan aja sih bikin brand itu nggak susah, maksudnya nggak dengan pertimbangan tadi. Maaf ya kalau nanya. Akang nih usianya berapa tahun? Saya 29. 29. Berarti terjun itu di usia yang cukup dini ya sebenarnya. Ya, karena saya nggak kuliah. Oh. Saya nggak kuliah, jadi langsung coba untuk bisnis. Berbisnis Ya. dan langsung cetar kah atau dapat kendala? Ya sebetulnya kendala banyak banget kan, karena kita juga brand-brand yang sekarang jalan mungkin alhamdulillah ada yang jalan ada yang enggak gitu. Jadi banyak yang nggak jalan juga yang saya coba bangun. Nah, Kang biasanya kan kalau di sini itu di Gerebek Bisnis ya. Kalau berduduk aja suka dimarahin netizen. Yuk kita jalan-jalan yuk sebari itu Mau lihat apa ini? Iya, sebari kita share-share bisnis lah. Boleh. Kayaknya kalau di sini terus saya jadi nuntun duh. Maka kemana kan? Kemana ini aja. Nah, Akang kita masuk ke konsep interior ya. Ini Akang bisa ada ini idenya dari sendiri atau ada timnya? Oh, kita ada timnya. Kita ada timnya. Kita Oke. hire desain interior orang Bandung. Oh, Betul. jadi memang interiornya pingin ke Korea-Koreaan gitu. Japanese style sih ya, untuk awalnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari tempat segala macam, belum ngomongin modal bahan baku ini ya, Ya. baru ngomongin tempat. Ini berarti gede banget ya modalnya. Bisa di ini ya, di kisaran berapa gitu? Dulu ya, soalnya kita bertahap sih Kang. Kita bertahap, nggak langsung besar seperti ini. Kita Iya. berawal dari depan dulu. Setelah kita lihat segmen pasarnya meningkat dan antusias konsumennya bagus, kita mulai masuk ke dalam. Berapa? Gitu sih kalau UMKM mah kalau kita wawancara ya muter. Berapa ya? Padahal mah bener-bener Ya, mungkin 700 juta. bikinnya aja tujuh. Berarti enggak berarti ini mah orang kaya bener. Amin. Nah, itu 700 juta akan berani kos 700 juta itu. Maaf ya karena ini pinggir jalan jadi agak lumayan desain. Ya. Nah, Kang kan enggak gampang. Maksudnya gini loh, secara personal kita mau mengeluarkan ya karena 700 juta ya, 50 juta aja buat modal tempat itu suka mikir dulu. Nah, Kang kok berani gitu Enggak, karena kan kita bertahap Kang. Kita dulu modal yang depan tuh bahkan nggak sampai 150 juta. Ya kan? enggak sampai 150 juta juga juta kali. Gimana Jadi- tuh? Jadi kan bertahap, kita lihat dulu ketika kita udah bagus, kita mulai saving untuk modal selanjutnya. Nah, kita berputar di situ sih lebih. Berarti memang ada cikal bakal dari yang pertama bikin itu Iya, yang cabang 1 ya itu bagus mungkin. Iya. Ini coba-coba di pinggir jalan nih. Ya, gitu. Jadi memanfaatkan juga apa namanya
peluang kompetitor belum banyak ya kita. Dari situ Akang yakin gitu. Oke, Iya. itu uang pribadi nggak? Awalnya kita minjem juga, terus ada teman saya juga yang masuk di sini. Investor. Ya, Oke. masuk juga. Jadi ya gitulah, namanya juga bisnis, kita nyari modal dari mana aja Mas. Nah oke, itu udah safety lah tempatnya, udah aman misalkan sekarang. Nah untuk modal produknya berapa? Modal produk Ya masih jauh bahan-bahan. 50 juta. Nggak besar sih karena kan untuk di bidang kuliner ini modalnya berputar terus kan. Setiap hari. Setiap hari ada bagian processing untuk belanja. Oke, cash flow-nya benar-benar ada gitu. Jadi semuanya. Biasanya kan kalau misalkan kuliner, terutama di Ramen Gorilla, berapa persen untuk keuntungan dari HPP-nya? Untuk Ramen Gorilla sendiri karena kita kan apa namanya middle low kan, jadi kita nggak ngambil profit besar. Oke. Kita maksimum itu yang nggak semua menu itu ya maksimum 30%. 30%. Ya, bahkan ada yang lebih. Per hari keluar dapat untung berapa? Kalau untung kita nggak bisa ngomong. Kalau udah senyum-senyum berarti dia gede, terus malu-malu takut pajak. Setuju. Setuju. Soalnya diincar kan. Rata-rata ya gitu. Tapi kalau Tapi kita bayar pajak. ya kalau pajak mah jangan salah, UMKM Garut itu tepat bayar pajak loh, jangan salah, mau ditutup bisnisnya. Tapi kalau misalkan porsi berapa ya keluar berapa porsi dong? Per hari ya? Ya ribuan. Itu kan Berapa macam-macam Mas. Berapa Dari- ribu? Dari ramen. Berapa dari- ribu? Waduh, berapa ya? 1.000 ada? Lebih lah ya. 2.000? Kurang lebih ya. 2.000 gak tak gitu Ari ngulik narasumber teh 2.000 kali 30%. Cetar membahen nol eta mah ga. Nah, Akang itu tuh sampai bisa cetar membahen nol itu teh Akang marketingnya apa? Pemasarannya pakai online kah? Untuk sejauh ini kita masih 90% online. 90% itu Seperti apa tuh online? Banyak macam-macam. Iya, banyak. Yang pertama mungkin kita untuk nasional karena kan kita sekarang marketingnya lebih ke pemasaran keluar kan untuk produknya yang instan dan ramen gorilla instan dan bakso aci. Ya, itu yang bakso acinya. Ini ada kan Itu kita banyaknya pakai influencer. oh, Endorsement. endorsement. Kok aku belum yang seseksi ini? Mal payung meredan orang. Terus kumaha Kang? Jadi banyaknya endorse food blogger yang pertama itu, kedua juga ada beberapa artis juga yang kita endorse. Berarti ini malah taruhlah landing page untuk konvensionalnya ya. Betul. Saya selanjutnya ini lebih ke produknya ya. Bagaimana caranya Gorilla Food ini bisa produksi produk yang skalanya nasional. Nah, Untuk online-nya sendiri berapa piece per hari? waduh, Berarti lobanya hari geus waduh gitu mah ga. berapa bisnis ya? Kalau lagi pandemi gini sebetulnya agak banyak pengurangan omset sih Kang ya. Berapa piece? Berapa piece ya? Ribuan sih. Salah orangnya nanya-nanya 10.000-an.